Bab 381 Obat yang paling menguntungkan. Memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bersemangat dan melanjutkan, menurut perkiraan saya terhadap pasar, dengan daya saing produk kami, bahkan jika keuntungannya ditingkatkan hingga 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat, kami pasti akan mampu menempati posisi tersebut, pasar. Lagi pula, produk serupa tidak memiliki efek yang sama dengan milik kita. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Obat-obatan ini dianggap perlu dalam kehidupan masyarakat, dari keuntungan. Misalnya biaya produksi 1 yuan dan biaya operasional perusahaan 3 yuan, maka jual saja seharga 5 yuan. Seorang Yimo berkata, ini, Xiao Fan, apakah keuntungan pada harga ini terlalu rendah? Tidak bisa menghasilkan banyak uang sama sekali, dan tidak bisa mengganti kerugian obat-obatan itu. Jangan khawatir, saya bilang pabrik farmasi kita ingin menghasilkan uang, tapi bukan dari produk ini. Petik 2. Berkata kepada semua orang yang hadir, kita semua ahli dalam industri farmasi. Menurut Anda barang apa yang paling menguntungkan untuk dijual? Adegan itu terdiam beberapa saat, dan akhirnya manajer penjualan berkata dengan rasa malu, menurut saya riset pasar, yang paling menguntungkan adalah afrodisiak yang digunakan oleh laki-laki. Barang-barang itu pasti bernilai $1 juta. Tapi perusahaan kami tidak memiliki produk seperti itu waktu. Ye Bufan berkata tanpa berkomentar, bagaimana dengan yang lain? Seorang Yimo berkata, sebagian besar produk di pasaran memiliki keuntungan yang tinggi. Semuanya adalah obat-obatan barat, dan sebagian besar obat-obatan Tiongkok cenderung terjangkau, dan di sana sebenarnya tidak banyak yang terlalu menguntungkan. Saat ini, supervisor perempuan yang bertanggung jawab atas produksi mengatakan, faktanya, perempuan memiliki kekuatan konsumsi terkuat di pasar. Jika kita bisa memproduksi obat kecantikan, kita akan melakukannya. Wanita bertambah tua, mereka pasti akan memiliki bintik-bintik di wajah mereka. Saya sebenarnya menghabiskan 10.000 yuan untuk menghilangkan bintik-bintik beberapa hari yang lalu. Produk kecantikan benar-benar menguntungkan, tetapi itu bukan obat dan hanya dapat digunakan secara eksternal dan tidak dapat dikonsumsi secara internal. Dia hanya mengeluh secara tidak sengaja, tapi mata Ye Bufan berbinar, oke, itu dia. Seorang Yimo berkata dengan heran, Xiao Fan, apa maksudmu, tidakkah kamu ingin kami beralih ke investasi? Ye Bufan berkata, saya kira tidak, tetapi kebetulan saya memiliki 2 resep di tangan saya, yang satu memiliki efek afrodisiak yang sangat baik dan tidak memiliki efek samping. Dan yang lainnya dapat mempercantik kulit, memutihkan dan menghilangkan kerutan, dan meningkatkan kesehatan wanita. Kulit berkilau dan halus. Dan menghilangkan bintik-bintik hanyalah hal sepele yang pasti merupakan cara untuk menghasilkan uang setiap hari dan menghasilkan keuntungan yang besar. Jika kedua produk ini dapat diproduksi, tidak masalah jika obat lain merugi, dan mereka dapat menghasilkan banyak uang dalam hitungan menit. Tentu saja ada, tunggu saja. Warisan Ye Bufan mengandung obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya. Obat perangsang nafsu birahi dan obat kecantikan semacam itu hanya memiliki kualitas paling rendah dan jarang digunakan oleh orang-orang di dunia budidaya. Namun pengaruh kedua hal ini dalam masyarakat modern sangat berbeda, dan langsung menjadi pohon uang dan tumpah ruah. Dia berkata, sekarang Anda harus melakukan apa yang saya katakan, segera jual obat dengan harga lebih murah, dan segera siapkan 3 produk lainnya untuk dijual. Kedua produk ini, menurut resep obat mujarab yang tercatat dalam warisan, kedua obat ini masing-masing disebut longyang dan ramuan kecantikan kulit. Hanya saja bahan obat yang digunakan dalam kedua resep ini sudah terlalu tua, dan beberapa rasa memiliki harga yang sangat mahal. Dia bekerja di ruangan itu selama setengah hari bahkan tanpa makan siang, dan baru sekitar pukul 3 atau 4 sore pemurnian berhasil. Meskipun pil longyang dan sup kecantikan kulit versi penyempurnaan ini tidak sebaik pil versi aslinya, namun efeknya benar-benar mengalahkan produk serupa yang ada di pasaran dan memiliki keunggulan yang tiada taraf. Setengah jam kemudian, An Yimo dan yang lainnya kembali duduk di ruang konferensi. Ye Bufan bertanya, bagaimana kabarnya? Manajer penjualan berkata, mengikuti instruksi Anda, saya akan menjual obat-obatan dengan harga murah. Jaringan apotek tidak memiliki kemampuan untuk menolak harga jual kami yang serendah harga dasar. Kami melakukannya, jangan ragu untuk mengembalikan produk kami ke rak. Menurut survei pasar,
produk setelah perubahan harga benar-benar kompetitif dan langsung merebut pasar. Ye. Bu Fan mengangguk dan berkata, lumayan. Hasilnya sudah ada. Ye Bu Fan berkata sambil mengeluarkan 3 pil hitam kecil, saya mengembangkan ini. Pil Longyang adalah afrodisiak tanpa efek samping apapun. Siapa di sini yang mau mencobanya? Saya akan melakukannya. Kata manajer penjualan segera. Sebagai seorang pekerja setelah ia mencapai usia 30, tubuhnya pasti akan menjadi sedikit lemah, dan secara alami ia akan memiliki masalah dengan obat semacam ini. Keinginan yang mendesak. Yang terpenting adalah dia sangat percaya pada kemampuan penelitian dan pengembangan Ye Bu Fan dan tidak khawatir dengan efek samping obat ini. Setelah selesai berbicara, ia seolah merasakan tatapan aneh di mata rekan-rekan perempuan yang hadir, dan ia menambahkan, baiklah, saya juga sedang menguji obatnya untuk perusahaan. Baiklah, semua rekan laki-laki yang hadir bisa mencobanya. Setelah itu, dia meletakkan ketiga naga itu ke tangannya. Giginya dibagi antara direktur penjualan dan 2 bawahan pria lainnya. Kemudian dia mengeluarkan 3 botol batu giok kecil dan berkata, ini adalah lotion kecantikan kulit yang saya kembangkan. Setelah meminumnya, kulit wanita akan segera membaik, memutihkan, menghilangkan kerutan, dan menghilangkan bintik-bintik. Petik 2. Tuan Ye, saya bersedia mencobanya. Obat. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa bawahan wanita langsung berteriak. Tidak ada wanita yang bisa menahan godaan kecantikan. Ye Bu Fan membagikan 3 botol giok kecil kepada 3 bawahan wanita kecuali An Yimo. Semua orang akan mengadakan pertemuan di sini besok pagi untuk menjelaskan secara rinci bagaimana perasaan mereka setelah minum obat. Seorang Yimo berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Xiao Fan, mengapa kamu tidak memberi saya salinan lotion kecantikan kulitmu? Itu hanyalah versi sederhana dari lotion kecantikan kulit yang cocok untuk produksi massal, dan efeknya kurang efektif. Obat. Seorang Yimo menerima janji dan pujian. Ekspresi kepuasan terpancar di wajahnya, cukup. Pada saat ini, ponsel Ye Bu Fan berdering. Lu Bengxia lah yang menelepon, Xiao Fan, di mana kamu? Bisakah kamu datang ke perusahaan? Baiklah, saya akan segera ke sana. Dia tahu bahwa perusahaan itu baru saja didirikan dan ada banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia menutup telepon dan pergi ke sana. Kantor pusat Broter Investment Company. Dia mengendarai Porsche 918 kuning hari ini. He Pengfei dan Tang Kui memenuhi tempat parkir bawah tanahnya dengan mobil sport dan mengambil satu secara acak ketika mereka keluar. Mobil ini berukuran sekitar 20 juta yuan lebih kecil dan memiliki kinerja yang sangat baik. Mobil ini segera tiba di kantor pusat perusahaan. Setelah memasuki pintu, Lu Bengxia melaporkan pekerjaan perusahaan film dan televisi dari awal hingga akhir, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, Xiao Fan, bisakah kamu membantuku? Tentu saja, kamu bisa memberitahuku apa saja. Meski kedua orang tersebut memiliki hubungan atasan-bawahan, Ye Bu Fan selalu menganggap gadis ini sebagai sahabat. Lu Bengxia menggigit bibirnya dan berkata dengan malu-malu, aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarmu. Bab 382 Cinta Pertama Lu Bengxia. Ye Bu Fan sedikit terkejut lalu tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah ada yang mengejarmu? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menjadi tameng untukmu? Lu Bengxia mengangguk orang seperti sebelumnya, terlepas dari sosok, penampilan atau temperamennya, dia jelas merupakan kecantikan kelas 1, jadi tidak mengherankan jika beberapa orang mengejarnya. Dia melihat jam di dinding, berdiri dan mendekati jendela, menunjuk ke pintu dan berkata, itu dia. Ye Bu Fan juga berdiri dan melihat keluar jendela, dan melihat sebuah mobil hitam diparkir di depan pintu grup. Seorang pemuda berjas rapi berdiri di samping BMW seri 7. Pria ini tampak berusia pertengahan 20-an, tinggi dan tinggi sekitar 1,85 meter, dan sangat tampan. Dia memegang segenggam Blue Enchantress di tangannya dan melirik ke dalam gedung grup dari waktu ke waktu, tampaknya sedang menunggu seseorang. Ye Bu Fan berkata dengan heran, Ban Xia, pemuda ini tidak buruk. Dia tampaknya memiliki kondisi keuangan yang baik dan sangat tampan. Apakah kamu tidak menyukai pria ini? Ban Xia menghela nafas dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Xiao Fan, beberapa orang tidak bisa hanya melihat penampilan mereka. Melihat ekspresinya, Ye Bu Fan bertanya, kenapa, kamu kenal dia?
Tentu saja, namanya Chang Hao, dan dia cinta pertamaku saat itu, juga satu-satunya kekasihku sejauh ini. 6 Bengxia melihat keluar jendela lagi, tetapi matanya menjadi sangat kosong, dan wajahnya menunjukkan ekspresi mengingat masa lalu. Dia adalah teman sekelasku di SMA. Dia cukup pandai belajar pada saat itu, dia tampan, dan dia suka bermain bola basket. Dia adalah kapten bola basket di sekolah kami. Di saat yang sama, latar belakang keluarganya juga sangat baik. Ayahnya berasal dari kota Jiangnan pada saat itu. Pemandangannya tidak ada habisnya. Karena itu, dia adalah pangeran yang menawan di mata banyak teman sekelas wanita. Banyak gadis yang mengejarnya, tetapi mereka ditolak. Keindahan kampus sekolah kami, dan kami berada di kelas yang sama. Banyak orang mengatakan bahwa kami adalah emas. Suatu hari dia tiba-tiba menyatakan cintanya kepada saya wanita, jadi saya setuju. Petik 2. Ye Bufan tahu bahwa segalanya tidak akan sesederhana itu, jadi dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? 6 Bengxia melanjutkan, kami memiliki hubungan yang sangat baik pada saat itu tidak akan pernah menikah denganku dalam hidup ini. Tidak peduli menjadi apa aku, dia akan mencintaiku selamanya. Nanti, aku pergi belajar di negara M, kami berdua membuat janji. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan saya akan menikah dengannya ketika saya kembali ke Tiongkok. Setelah tiba di negara M, saya selalu menepati janji di antara kami berdua dan menolak pengejaran banyak pria. Meskipun beberapa dari orang-orang itu lebih baik daripada Chang Hao, saya tetap saja tidak ragu-ragu. Belakangan, kakek saya meninggal dan saya tiba-tiba menjadi gila. Menurut ayah saya, Chang Hao mengunjungi saya sekali dan menghilang sepenuhnya sejak saat itu. Tidak pernah terjadi. Pada titik ini, ekspresi kesepian dan kesedihan melintas di wajahnya. Saya pernah berpikir bahwa cinta paling tulus di antara kami berdua tidak akan pernah berubah tidak peduli kesulitan apapun yang kami lalui. Setelah Anda menyembuhkan saya, banyak teman sekelas memberitahuku bahwa Chang Hao punya banyak pacar selama periode ini. Aku menjalani kehidupan yang sangat mengasuh, dan tidak pernah mengambil hati. Tapi tidak apa-apa, itu membuatku melihat sifat asli seseorang adalah masa lalu. Tapi mulai dari 3 hari yang lalu, dia datang bekerja setiap saat. Waktu datang ke pintu grup untuk menggangguku, berharap untuk melanjutkan hubungan kami sebelumnya. Aku merasa mual hanya dengan melihatnya dia, tapi tidak ada cara lain. Aku sudah bersembunyi selama 3 hari penuh. Aku tidak bisa terus bersembunyi seperti ini hanya karena aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku dan membuatnya menyerah sepenuhnya. Setelah mendengarkan ceritanya, Ye Bufan menghela nafas dan menghibur, hal seperti ini akan terjadi di masa lalu. Tidak perlu merasa sedih untuk orang seperti ini. Lu, Bengxia berkata, kesedihannya sudah hilang. Saya tidak punya perasaan padanya sekarang. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya, kalau tidak saya akan kesal saat melihat orang ini. Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikannya. Lu Bengxia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Xiao Fan, terima kasih. Keduanya berdiskusi singkat. Dia meraih lengan Ye Bufan, dan keduanya berjalan menuju gerbang seperti pasangan. Chang Hao memegang mawar dan berlama-lama di gerbang. Keamanan di sini sangat ketat. Dia ingin dia tidak bisa masuk. Di permukaan, dia tampak tenang dan santai, tetapi di dalam hatinya dia sudah mulai mengutuk. Mereka semua meremehkan orang lain. Jika orang tua saya tidak berhenti, siapa yang akan melakukannya? Berani menghentikanku, aku akan mematahkan kakimu. Dan si Jalang Lu Bengxia, aku telah menjagamu di sini selama 3 hari, dan kamu tidak keluar untuk menunjukkan wajahmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Petik 2. Setelah mendengar bahwa Lu Bengxia telah sembuh total dan menjadi orang normal, dia segera lari ke sini. Ada 2 alasan untuk ini. Pertama, dia telah bermain dengan wanita dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan none milik Lu Bengxia. Dia tidak tahan melihat wanita cantik pergi ke tempat tidur orang lain, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Alasan kedua adalah Lu Bengxia adalah satu-satunya pewaris Taman Xinglin, dan Taman Xinglin sangat berharga juta koin Huaxia. Setelah ayahnya pensiun dari pasar, uang keluarganya tidak dapat menutupi pemborosan. Orang ini tidak tahu bahwa Taman Xinglin telah dipindahkan ke Ye Bufan,
dan dia mengejar Lu Bengxia dari Taman Xinglin. Tepat ketika dia penuh dengan keluhan, dia tiba-tiba melihat Lu Bengxia datang. "Bengxia, kamu akhirnya bersedia keluar dan menemuiku." Chang Hao berlari sambil memegang mawar. Tiba-tiba dia melihat Ye Bufan di sebelahnya, ekspresinya berubah dan dia berkata, "Siapa dia?" Lu Bengxia berkata, "Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini pacar saya Ye Bufan." Chang Hao awalnya tertegun, lalu berkata, "Ban Xia, apakah kamu masih marah padaku? Itu sebabnya Anda menemukan orang seperti itu sebagai tameng. Bagaimana dia bisa layak untuk Anda?" Mendengar dia meremehkan Ye Bufan, ekspresi Lu Bengxia berubah dingin. "Chang Hao, kamu harus lebih menghormati pacarku." Petik 2. Ban Xia, jangan marah. Dengarkan penjelasanku. Chang Hao berkata, "Saya tahu apa yang saya lakukan salah saat itu, tetapi saya tidak dapat menahannya. Kamu gila saat itu, dan ayah saya ada di kota. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang saya, bagaimana mungkin seorang anak kota bisa menikah dengan wanita gila? Sekarang penyakitmu sudah sembuh, itu berarti nasib kita masih ada. Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan dan memberikan kompensasi yang baik." Cukup. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Bengxia berteriak dengan tegas, "Chang Hao, masa lalu sudah lewat, dan aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepadamu. Kamu adalah putra kota, dan aku tidak layak untukmu. Mulai sekarang, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Aku sudah punya pacar. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan." Chang Hao berkata, "Ban Xia, tolong berhenti marah, oke? Bahkan jika kamu ingin mencari perisai, kamu harus menemukan seseorang yang serupa. Apa yang terjadi dengan orang udik seperti itu?" Petik 2. Ye Bufan menatapnya dan berkata sambil bercanda, "Apa, kamu meremehkanku?" Petik 2. Bab 383, apa yang kamu pikirkan? Apa yang Anda miliki yang dapat saya hargai? Chang Hao berkata dengan nada meremehkan, "Apakah Anda memiliki rumah dengan luas lebih dari 100 meter persegi? Apakah Anda memiliki mobil dengan harga lebih dari 300.000 yuan? Angka." Sebelum dia bisa menunggu, ketika Ye Bufan berbicara, dia berkata berulang kali, "Tidak, apa yang bisa saya hargai jika Anda tidak mengambil apapun? Izinkan saya memberitahu Anda, ayah saya dulunya adalah wali kota Jiangnan. Saya punya uang, identitas, status, rumah, mobil, dan bakat. Sekarang karir saya berjalan lancar dan saya akan segera dipromosikan. Kualifikasi apa yang dimiliki anak nakal seperti Anda untuk dibandingkan dengan saya?" Melihat betapa agresifnya orang ini, Lu Bengxia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Dia memandang Chang Hao dan tersenyum bercanda, "Apakah Anda ingin saya menceritakan sebuah kisah?" Petik 2. Chang Hao tidak mengerti apa yang ingin dilakukan anak laki-laki di depannya untuk sementara waktu. Dia membencinya, jadi mengapa dia masih menceritakan sebuah cerita pada dirinya sendiri? Sementara dia tertegun, Ye Bufan sudah mulai mengatakan, "Cantik wanita pergi untuk melamar dan mengajukan 3 permintaan. Pertama, kamu harus bersikap baik padaku dalam hidup ini dan jangan memukulku. Kedua, kamu tidak boleh meninggalkanku dalam hidup ini." Akibatnya, banyak orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Suatu pagi, dia terbangun oleh ketukan keras di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang penyandang cacat dengan anggota tubuh yang dimutilasi duduk di kursi roda. Dia bertanya, "Apakah kamu untuk apa kamu di sini?" Orang cacat berkata, "Saya di sini untuk menikah." Wanita cantik itu berkata, "Anda. Yang saya inginkan adalah bersikap baik kepada saya terlebih dahulu dan jangan pukul. Saya ada yang bisa kutawarkan. Memukulmu. Kalau begitu, kamu tidak diperbolehkan meninggalkanku dalam kehidupan ini." Orang cacat itu berkata, "Aku tidak punya kaki, dan aku harus mendorongmu kemanapun aku pergi." Si cantik berkata, "Lalu poin ketiga, kamu pasti tidak bisa melakukannya, aku membutuhkannya." Pria yang kuat itu berkata, "Aku tidak punya tangan atau kaki." Petik 2. Ini adalah lelucon yang beredar luas, tapi agak ketinggalan zaman. Chang Hao tampak terkejut, "Katakan padaku. Apa maksudnya ini?" "Tuan Zhu, otakmu tidak mudah digunakan." Ye Bufan berkata sambil tersenyum, "Aku memberimu contoh. Begini,
Aku tidak punya rumah atau uang. C. Aku tidak setampan kamu. Tapi Beng Xia menyukaiku tapi tidak menyukaimu. Apa maksudnya ini? Itu berarti aku memiliki kemampuan khusus yang tidak kamu miliki. Kamu tidak akan pernah bisa menandingiku. Lu Bengxia memiliki kecerdasan dan kecerdasan emosional seperti itu. Wanita jangkung itu segera memahami apa yang coba diungkapkan Ye Bufan. Dia pipinya memerah dan dia mencubit pinggangnya dengan malu-malu. Xiao Fan, kenapa kamu mengatakan semuanya? Kamu jahat sekali. Kamu. Chang Hao sangat marah hingga wajahnya pucat. Meskipun Ye Bufan hanya menceritakan lelucon klise, itu menyampaikan terlalu banyak informasi. Dan reaksi Lu Bengxia semakin menegaskan hal ini, kedua orang tersebut memang memiliki hubungan seperti itu. Saking cemburunya, pria ini langsung membayangkan adegan wanita yang disukainya berhubungan seks dengan seseorang, dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Tak tahu malu, tunggu saja aku. Katanya sambil melemparkan mawar di tangannya ke tanah, lalu menginjaknya sekuat tenaga, seolah-olah dia sedang menginjak wajah marah Ye Bufan. Kemudian pria itu masuk ke dalam BMW seri 7 dan pergi dengan deru mesin. Ye Bufan kembali menatap Lu Bengxia, memberi isyarat oke dan berkata, selesai. Mengapa kamu mengatakan semuanya? Lu Bengxia masih terlihat malu-malu, dengan pipi memerah. Ye Bufan berkata dengan polos, ada apa? Apa yang ku bilang? Bukankah aku baru saja menceritakan lelucon padanya? Lu Bengxia berkata dengan genit, lelucon macam apa itu? Lelucon yang bagus, sederhana dan mudah dimengerti. Narasinya jelas dan kebenarannya jelas. Dia langsung memahami kesenjangan antara aku dan aku. Meski dia punya rumah dan mobil, dan punya banyak kelebihan yang bisa kudapat, tidak bisa dibandingkan dengan, apa gunanya? Pada akhirnya, aku kalah dalam keahlianku. Memikirkan arti dari keahlian itu, Lu Bengxia menjadi semakin malu. Mengapa kamu tidak bisa mengatakan ini? Keterampilan medis saya tidak ada bandingannya. Tidak ada keterampilan lain yang dapat dibandingkan dengan siapapun. Tanpa keterampilan medis saya, bagaimana saya bisa menyembuhkan penyakit Anda? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Lu Bengxia terdiam sesaat tapi tidak tahu harus berkata apa. Ye Bufan menunjukkan senyuman jahat, Bengxia, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak mau. Dia segera berhenti ketika mengatakan ini, tetapi Lu Bengxia melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, itu juga yang kupikirkan. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis muda, berani mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya sekarang? Biar ku bilang saja, meskipun ketampanan juga merupakan keahlianku, akan buruk jika aku menggunakannya untuk menyerang orang. Ye Bufan menambahkan, setelah masalah ini selesai, saatnya pulang kerja lagi. Maukah kamu kembali bersamaku? Aku akan mengantarmu ke sana. Lu Bengxia menyadari bahwa dia telah ditipu lagi, memelototinya, dan berkata, tidak, ada terlalu banyak hal yang terjadi sejak perusahaan itu didirikan baru-baru ini, dan aku sudah melakukannya, telah tinggal di sini. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, jangan lakukan ini lagi. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Ye Bufan mengalahkan lawannya dengan lelucon, bersiul dan masuk ke dalam mobil, bergegas menuju kota Jiangnan. Lu Bengxia tidak langsung kembali, tetapi menatap punggungnya di depan pintu dengan bingung. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Begitu banyak orang di perusahaan, termasuk Gao Daqiang, yang tinggal di sini akhir-akhir ini. Mengapa dia memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya? Mengapa tidak mencari orang lain? Apakah dia secara tidak sadar berharap bahwa dia akan menjadi pacarnya? Dia terkejut dengan pemikirannya yang tiba-tiba. Mungkinkah dia menyukainya? Lu Bengxia merasakan pipinya terasa panas, dan kemudian rasa kecewa muncul di hatinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak layak untuk pria ini. Sejak kecil, dia telah menjadi putri surga yang bangga dengan lingkaran cahaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan merasa malu karena dia tidak berharga bagi seseorang. Tapi itulah yang dia rasakan sekarang. Ye Bufan sangat luar biasa. Dalam hal keterampilan medis, dia melampaui ayahnya dan bahkan kakeknya. Dari segi kekayaan, ia memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya. Saham di perusahaan farmasi Longteng dan perusahaan investasi saudara, ditambah berlian yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya bernilai setidaknya puluhan miliar. Dari segi kemampuan,
sebesar apapun masalahnya, sepertinya tidak ada kesulitan yang menghadangnya, yang membuat wanita angkuh dan angkuh seperti dirinya merasa bergantung. Setelah berdiri beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke arah perusahaan. Ye Bufan baru saja berkendara ke kota ketika tiba-tiba ponselnya berdering di sakunya. Dia memperlambat mobilnya dan menjawab panggilan itu. Xiao Fan, kamu di mana? Ye Bufan berkata, aku baru saja kembali ke kota, dan aku akan segera sampai di gerbang sekolah kita. Bagus, aku di sini, di sekolah. Kemarilah, aku, sampai jumpa jika aku butuh sesuatu. Petik 2. Tunggu aku akan sampai di sana dalam 5 menit. Ye Bufan menutup telepon dan dengan cepat pergi ke pintu Universitas Kedokteran Jiangnan. Segera Han Sui kehabisan kafe internet. Ketika dia melihat Porsche 918, matanya berbinar dan bertanya, berapa harga mobil ini? Ye Bufan berkata, saya tidak tahu detailnya, seharusnya kurang dari 20 juta. Bagus, ayo kita ambil mobilnya. Pinjamkan padaku. Bab 384, Trio Bas. Kenapa kamu menginginkan mobil? Kamu tidak ingin menjemput perempuan, kan? Ye Bufan mengatakan ini, tapi langsung melemparkan kunci mobilnya. Dalam hubungan dua orang, mobil bukanlah apa-apa. Gadis seperti apa yang kamu kencani? Seseorang ingin mencuri gadisku. Han Sui menceritakan kisah kejadian tersebut. Ternyata dalam 2 hari terakhir ini, seorang pria kaya generasi kedua menyukai si Yuting dan sering mengendarai Ferrari seharga lebih dari 1 juta ke hotel. Meskipun si Yuting mengabaikan pria itu sama sekali, Han Sui merasa tidak senang dan ingin meminjam mobil bagus dari Ye Bufan dan menginjak-injak pria itu dengan keras. Akhirnya, dia berkata, Xiao Fan, saya akan menggunakan mobil ini sebentar dan mengembalikannya kepada Anda dalam 2 hari. Ye Bufan berkata, untuk apa 1 atau 2 hari? Jika Anda suka, kendarai saja dulu. Petik 2. Oke, aku pergi dulu. Kata Han Sui, melompat ke dalam Porsche, menginjak pedal gas dan pergi. Hei, Ye Bufan awalnya ingin dia memberinya tumpangan, tapi sudah terlambat. Kamu berlari sangat cepat. Dia menggelengkan kepalanya. Awalnya dia ingin naik taksi kembali, tetapi saat itu sebuah bus melaju. Sebelum saya menerima warisan, bus adalah standar untuk bepergian, tetapi sekarang kalau dipikir-pikir, saya sudah lama tidak naik bus. Memikirkan hal ini, dia berhenti naik taksi dan langsung mengeluarkan koin dan naik bus. Tidak terlalu banyak orang di dalam mobil, jadi dia mencari tempat duduk di belakang dan duduk. Bus itu bergerak maju perlahan, dan ketika mencapai halte berikutnya, seorang gadis berpakaian putih berjalan setelah bus berhenti. Gadis ini memiliki pipi yang halus dan penampilan yang sangat halus. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan rok putih panjang. Dia terlihat murni dan cantik. Wanita cantik itu datang ke dalam bus dan segera menarik perhatian makhluk jantan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang melihat ke samping. Hanya ada beberapa kursi kosong yang tersisa di dalam mobil, dan kebetulan ada 1 kursi di sebelah Ye Bufan. Sorot mata gadis itu seharusnya membuatnya duduk di sini. Tetapi pada saat ini, 3 orang lagi muncul. Salah satunya adalah seorang pria lumpuh yang menggunakan tongkat dan tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Di belakangnya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan kacamata berbingkai emas dan setelan tunik Tiongkok. Dia terlihat lembut dan anggun. Dia adalah seorang profesor tua yang baru saja pensiun dari suatu universitas. Di belakang lelaki tua itu adalah seorang pemuda berusia 30-an dengan potongan cepak dan sosok yang sangat kuat dan sakti. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil secara terpisah. Pakaian dan temperamen mereka sangat berbeda. Tapi Ye Bufan melihat sekilas kemiripan antara ketiga orang ini, yaitu ada aura pembunuh yang samar-samar di mata mereka, dan aura di tubuh mereka sangat mirip, jelas mereka sama. Tepat ketika gadis berbaju putih hendak mendatangi Ye Bufan, orang cacat itu mengulurkan tongkatnya dan menghalangi jalannya. Ketika bus menutup pintu dan mulai bergerak maju perlahan, semua kursi di bus sudah terisi, dan ada 7 atau 8 penumpang yang berdiri. Gadis berbaju putih tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun ketika dia tidak dapat menemukan tempat duduk. Bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat umum di dalam bus.
Dia mengulurkan tangan dan meraih sandaran tangan di atas kepalanya dan berdiri di sana dengan tenang. Ye Bufan berkata kepada orang lumpuh itu, "Saudaraku, datang dan duduklah di sini." Pria lumpuh itu tersenyum dengan senyuman yang sederhana dan jujur, "Tidak perlu, adik, aku akan berdiri saja." Orang-orang di sebelahnya, dia menawarkan tempat duduknya kepada orang lumpuh itu, tetapi dia menolak. "Terima kasih telah merawatku, tapi kakiku ada masalah dan aku tidak bisa menekuknya sama sekali. Lebih nyaman untuk berdiri." Karena kebiasaan profesional seorang dokter, Ye Bufan melirik kaki pria lumpuh itu dengan kesadarannya, lalu mengerutkan kening. Tidak ada yang salah dengan kaki pria ini sama sekali, dia hanya berpura-pura lumpuh. Jika orang ini adalah seorang pengemis yang mengemis di jalan, berpura-pura timpang adalah hal yang wajar, karena hal itu sudah lumrah saat ini. Tapi orang ini berpakaian sangat bersih dan sama sekali bukan seorang pengemis. Pria tua dan pria parubaya lainnya, bersama dengan pria lumpuh, secara tidak sengaja membentuk segitiga, mengelilingi gadis berbaju putih di tengahnya. Ye Bufan memandang ketiga orang itu dengan penuh minat, ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Gadis ini hanyalah seorang gadis sekolah, dan dia terlihat biasa saja dalam pakaiannya. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Namun jika terjadi musibah, mereka tidak boleh berani melakukannya di depan umum. Kendaraan itu terus bergerak maju, dan dia mengeluarkan ponselnya dan menelusuri berbagai berita sambil memperhatikan tiga orang di sana dengan kesadarannya. Yang lain mengutak-atik ponselnya atau melihat pemandangan di luar jendela, semuanya tampak normal. Saat itu, lelaki lumpuh itu tiba-tiba berteriak, "Ya Tuhan, kenapa ponselku hilang? Dan dompetku juga hilang." Dia berteriak, "Supir, cepat hentikan mobilnya." Pengemudinya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an. Meskipun dia tidak terlihat terlalu kuat, wajahnya terlihat tegak mengerem dan berbalik dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Pria lumpuh itu berkata dengan cemas, "Saya kehilangan ponsel dan dompet saya. Ada 3.000 yuan di dompet. Anak saya masih kuliah, dan itu adalah biaya kuliahnya untuk semester berikutnya." Dan mulai menangis, anak itu meninggal lebih awal. Saya membesarkannya sendiri dan mengandalkan memperbaiki sepatu setiap hari untuk mencari nafkah. 3.000 yuan ini adalah uang hasil jerih payah saya. Ini untuk semester depan anak itu. Biaya sekolah. Siapa di antara kalian yang mencuri uang saya? Tolong kembalikan uang itu, kalau tidak anak itu akan bolos sekolah. Ye Bufan mencibir. Yang lain tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa. Jelaslah. Meski si cacat menangis dengan sangat sedih, tidak ada kesedihan di matanya. Sebaliknya, ada rasa konspirasi. Saat ini, dia sedang bersandar pada tongkat di satu tangan dan terus membungkuk kepada penumpang di gerbong. "Kakiku cacat dan aku tidak bisa berlutut untukmu. Tapi aku mohon, tolong kembalikan uangku. Kalau tidak, anakku akan menghabiskan bertahun-tahun studimu akan sia-sia." Penampilan emosional pria ini langsung menarik simpati banyak orang. "Pencuri sialan, kenapa kamu begitu jahat? Dia bahkan mencuri uang orang cacat. Ya, kamu lihat betapa sulitnya bagi orang lain. Dia berhasil mendapatkan 3.000 yuan untuk biaya sekolah anak-anaknya dan kemudian dia mengambilnya. Miliknya hati nuraninya dimakan anjing. Hilang." Melihat ini, gadis berbaju putih itu langsung menunjukkan ekspresi simpati di wajahnya dan menghibur lelaki lumpuh itu, "Paman, jangan sedih. Kita bisa memanggil polisi jika itu terjadi, barangnya hilang. Polisi akan menangkap pencurinya." Setelah itu, katanya, dia berteriak kepada pengemudi di depannya, "Tuan, tutup pintunya dulu dan jangan biarkan siapapun masuk atau keluar dari mobil." Kemudian dia berteriak kepada penumpang lain di dalam mobil, "Semuanya tutup jendela dan jangan biarkan pencuri memindahkan barang curiannya." Setelah mendengar perkataan gadis itu, tidak ada yang ragu-ragu. Pengemudi mengunci pintu terlebih dahulu, lalu penumpang menutup jendela. Bab 385, pencuri berteriak untuk menangkap pencuri. Pada saat ini, lelaki tua yang mirip profesor itu juga berdiri dan berkata dengan marah, "Saudaraku, jangan khawatir, selama uang dan ponselmu hilang di dalam mobil, semua orang pasti akan membantumu menemukannya kembali." Lalu, dia berteriak kepada semua orang sekuat tenaga, "Pencuri di dalam mobil,
dengarkan aku tahu kamu mencuri barang untuk bertahan hidup. Tapi kamu biasanya mencuri dari orang kaya, tidak apa-apa, orang biasa hampir tidak bisa mentolerirnya, tapi Anda tidak boleh mencuri uang orang cacat. Itu akan menjadi pukulan besar dari langit. Tidak mudah bagi kakak ini untuk menghasilkan uang. Berapa pasang sepatu yang harus Anda perbaiki untuk mendapatkan 3.000 yuan? Biaya sekolah anak-anak Anda, jika Anda mengambilnya, itu dapat merusak kehidupan anak mereka. Meskipun Anda bukan orang baik, Anda harus tetap memiliki keuntungan sendiri sebagai manusia. Anda masih manusia berdarah daging, selama Anda masih memiliki hati nurani, kirimkan kembali uang itu kepada mereka sesegera mungkin. Saya jamin kakak tidak akan meminta pertanggungjawaban. Anda campur tangan, kamu akan dipenjara seumur hidupmu. Orang tua ini memiliki citra seorang profesor tua, dan dia berbicara dengan bermartabat dan bermartabat. Perasaan percaya penuh. Setelah mengatakan ini, dia berkata kepada semua orang yang hadir, tolong bekerja sama dan beri kesempatan kepada kakak ini dan beri kesempatan kepada pencuri itu. Mari kita tutup mata bersama-sama. Saya akan menghitung 60 dan membiarkan pencuri itu membuang uangnya ke dalam lorong. Semua orang hanya mengambil uangnya kembali dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Semua orang mendengarkan instruksi saya dan mulai menutup mata mereka. Setelah selesai berbicara, dia menutup matanya terlebih dahulu, lalu mulai menghitung, 1, 2, 3. Melihatnya seperti ini, para penumpang di dalam mobil juga aktif bekerja sama dan menutup mata satu demi satu, berharap menggunakan tindakan mereka untuk mengesankan si pencuri dan membiarkan dia mengembalikan barang curiannya kepada orang lumpuh itu. Gadis berbaju putih itu bahkan lebih kooperatif. Meskipun dia berdiri, dia menutup kedua mata besarnya yang indah dengan erat. Melihat penampilannya yang sangat serius, Ye Bufan sedikit terharu. Anak ini memang sangat baik. Namun, dengan kesadaran spiritualnya, memejamkan mata tidak menghalanginya untuk melihat segala sesuatu di dalam mobil dengan jelas. Ketika profesor tua itu menghitung sampai 10, lelaki lumpuh itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling kereta untuk memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian dia mengeluarkan dompet dan ponsel, dan memasukkannya ke dalam tas gadis berbaju putih dengan sangat cepat, tanpa ada tanda-tanda kesedihan barusan. Terlebih lagi, orang ini ahli dalam hal ini. Belum lagi semua orang menutup mata, meskipun mata mereka terbuka, sulit bagi siapapun untuk memperhatikan perilakunya. Aku akan membunuhmu. Aku melakukan banyak hal hanya untuk menjebak orang lain. Ye Bufan sendiri adalah seorang mahasiswa, dan adik perempuannya juga bekerja dan bersekolah di luar, dan dia tidak ingin ini terjadi. Orang baik menanggung akibatnya, jadi saya memutuskan untuk membantunya. Setelah lelaki lumpuh itu melakukan semua ini, dia menepuk pundak lelaki tua itu untuk menunjukkan bahwa semuanya sudah selesai, lalu menutup matanya lagi. Benar saja, orang-orang ini berkumpul. Sambil berpikir, Ye Bufan memasukkan dompet dan ponsel ke dalam tas gadis itu ke dalam ring penyimpanan, lalu memasukkannya ke dalam saku lelaki tua itu. Segera, lelaki tua itu selesai menghitung 60, dan semua penumpang di gerbong membuka mata mereka. Semua orang melihat sekeliling mobil secara serempak, ingin melihat apakah pencuri itu punya hati nurani dan melemparkan kembali dompet dan ponselnya. Orang-orang kecewa. Lorong-lorong itu kosong, tidak ada tanda-tanda dompet atau ponsel. Brengsek, pencuri ini sangat tidak tahu malu. Semua orang berusaha menyelamatkan mukanya, tapi dia bahkan tidak mengembalikan dompetnya. Jika aku menemukan orang seperti ini, aku harus mematahkan kakinya. Petik 2. Pencurinya harus ditemukan bagaimanapun caranya dan dikirim ke penjara. Orang seperti ini pantas dipenjara seumur hidupnya. Rasa keadilan muncul di dalam gerbong, dan semua orang mengutuk pencuri yang tidak tahu berterima kasih ini. Orang lumpuh itu kemudian menangis lagi, "Ya Tuhan, kamu pencuri sialan, kamu tidak bisa begitu kejam. Itu biaya sekolah anakku. Cepat kembalikan padaku. Bagaimana anakku bisa bersekolah tanpa uang?" Dia memiliki prestasi yang luar biasa, karakter moral dan pembelajaran. Dia murid yang baik, dia tidak bisa dirusak seperti ini. Kemampuan akting orang ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri lagi dengan amarah di wajahnya. "Pencuri sialan, kamu tidak tahu malu, kan? Semua orang baru saja memberimu kesempatan,
tapi sayang sekali kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, saudaraku, berapa nomor ponselmu? Dan dia bisa ditangkap segera setelah telepon berdering. Sekalipun dia sudah mematikan ponselnya, tidak perlu khawatir, kita cukup mengendarai mobil ke kantor polisi dan meminta polisi untuk menggeledah semua orang di dalam mobil satu persatu. Saya tidak percaya di mana dia bisa bersembunyi. Lalu dia mengangguk dan berkata, ya, Paman, kamu tidak perlu khawatir. Selama pencuri itu masih di dalam mobil, itu akan terjadi, segalanya tidak bisa lepas. Aku hanya terus mendengarkan pergerakan di dalam mobil. Tidak ada yang membuka jendela atau pintu. Dompetmu dia dan ponselnya pasti masih ada di dalam mobil. Mendengar dua orang itu berbicara, orang lain masuk mobil itu setuju. Orang lumpuh itu menyeka air matanya dan berkata, terima kasih, orang Samaria yang baik. Saya harus mendapatkan uang itu kembali. Itu milik saya, uang sekolah anak saya. Jangan khawatir, saudaraku, saya akan menelepon sekarang. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengeluarkan ponselnya. Saudaraku, berapa nomor teleponmu? Pria lumpuh itu berkata dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, 139. Orang tua itu memasukkan nomor teleponnya, lalu menekan tombol dial, dan tak lama kemudian musik merdu terdengar di dalam mobil. Ayahku yang tua, orang yang kusayangi. Pria lumpuh itu berkata dengan semangat, ya, ini nada deringnya, anakku menyetelnya untukku. Bajingan ini, seperti yang diharapkan, sebelum dia bisa mematikan teleponnya, sekarang dia tidak bisa lari. Semua orang berpikir dalam hati, mengikuti dering musik, dan akhirnya terkejut saat mengetahui bahwa musik itu berasal dari saku lelaki tua itu. Lelaki tua itu sedang memegang ponselnya dengan tatapan bangga di matanya, berpikir bahwa dia telah melakukan segalanya dengan sempurna. Namun ketika dia melihat semua orang memandangnya, dia langsung merasakan ada yang tidak beres, dan kemudian menyadari bahwa ponselnya berdering di tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel dan dompet dari sakunya. Suasana langsung menjadi canggung. Apa yang terjadi? Apakah lelaki tua ini pencurinya? Dia berpura-pura menjadi perempuan jalang. Ternyata dia pencuri dan ingin menangkap pencuri. Dia melakukan sesuatu yang buruk di usia yang begitu tua dan dia sebenarnya adalah pencuri. Petik 2. Itu tidak mungkin. Saya pikir itu tidak mungkin. Ini profesor tua, bagaimana dia bisa mencuri barang orang lain? Semua orang di kereta berbicara, mata mereka terfokus pada wajah lelaki tua itu, menunggu dia memberikan penjelasan. Pria lumpuh itu bersiap dengan seluruh kekuatannya, menunggu untuk melanjutkan sesuai alur cerita dan menangkap gadis berbaju putih. Tapi aku tidak pernah menyangka alur ceritanya akan berubah. Ponsel dan dompet yang aku masukkan ke dalam tas gadis itu berakhir di saku komplotannya. Perubahan mendadak itu membuatnya sedikit kewalahan, dan dia berdiri di sana dengan tercengang. Bab 386 Saya ingin menjadi saksi. Orang tua itu terkejut pada awalnya, tetapi Jiang masih tua. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, memegang telepon dan dompet di tangannya dan berkata, saudaraku, semuanya, saya pasti tidak mencuri barang ini. Pencurinya pasti telah dipaksa oleh kami. Karena tidak ada cara untuk pergi, dia akhirnya memasukkan barang curian itu ke dalam saku saya, dengan tujuan menjebaknya, karena saya baru saja merusak jalur keuangannya. Lelaki tua itu tampak lembut dan ramah, dan setelah mengatakan ini, dia segera mendapat dukungan banyak orang. Pada saat ini, orang lumpuh itu juga sadar dan berkata, saya percaya padamu, saudaraku. Kamu pasti tidak mencuri barang itu, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan ide ini. Petik 2. Orang tua ini tidak terlihat seperti pencuri. Kalau tidak, dia akan mencuri sesuatu dan menelepon teleponnya sendiri. Petik 2. Pencuri sialan itu sebenarnya mencoba menjebakku. Tapi inilah. Masalahnya ada sesuatu yang ditemukan pada orang tua itu, siapa pencurinya. Sampai saat ini pertanyaan terbesarnya adalah kita masih belum menemukan siapa pencurinya. Siapa yang mencuri dompet dan ponselnya? Oke, semuanya, diamlah. Orang yang berbicara adalah kepala kru kecil yang diam di sebelahnya. Dia mengeluarkan buku catatan kecil berwarna merah dari sakunya dan berkata,
Semuanya, saya anggota anti kota Jiangnan Brigade Saku. Akhir-akhir ini, orang sering kehilangan barang di bus ini. Kami mendapat laporan, jadi kami datang ke sini khusus untuk membawa pencuri ke pengadilan. Ternyata ada anggota tim anti kantong di dalam bus, masalah ini akan mudah ditangani. Kami pasti bisa melakukannya. Tangkap pencuri itu. Setelah Xiao Pingtu mengungkapkan identitasnya, dia segera mendapatkan rasa hormat dan pengakuan semua orang. Dia melanjutkan, sebenarnya, saya baru saja melihat semuanya dengan jelas. Orang tua ini memang dianiaya. Dia tidak mencuri apapun, tetapi dijebak. Seseorang bertanya, saudaraku, tahukah kamu siapa pencurinya? Xiao Pingtu berkata dengan percaya diri, tentu saja aku tahu, semuanya di bawah kendaliku. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Lalu siapa dia? Temukan dia secepatnya dan lihat apakah aku tidak bisa membunuhnya. Ya, pencuri ini benar-benar penuh kebencian. Dia tidak hanya mencuri barang-barang dari orang cacat, tapi dia juga menyalahkan orang-orang tersebut, orang tua yang baik. Keluarkan dia, mari kita lihat seperti apa pencurinya. Di tengah kemarahan semua orang, Xiao Pingtu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk pada gadis berbaju putih, dia pencurinya. Petik 2. Orang-orang di dalam kereta menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa pencurinya adalah gadis cantik ini. Saudaraku, apakah kamu salah? Apakah itu benar-benar dia? Saku orang tua itu. Ketika Xiao Pingtu mengatakan ini, dia mengeluarkan borgol dari sakunya dan berkata dengan jujur, meskipun keadilan mungkin terlambat, keadilan tidak akan pernah hilang. Kamu ditangkap. Setelah itu, dia meraih wanita itu dengan ganas. Pergelangan tangan anak itu diborgol dengan cepat. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak menyadari bahwa gadis cantik seperti itu sebenarnya adalah seorang pencuri. Kamu benar-benar tidak bisa membedakannya dari penampilannya. Dia sangat cantik, tapi dia mencuri barang. Tidak baik melakukan apapun. Sekalipun dia keluar untuk berjualan, itu lebih baik daripada menjadi pencuri. 10 kali. Dia terlihat muda, seperti mahasiswa, namun dia melakukan hal yang tidak bermoral. Semua orang membenci pencuri. Jika gadis itu tidak secantik itu, mereka pasti akan mengerumuni dan memukulinya. Pria lumpuh itu bahkan berteriak dengan marah, kamu gadis kecil, kamu baru saja berpura-pura menjadi orang baik di sini. Kamu sangat tampan, tetapi kamu memiliki hati nurani yang gelap sehingga kamu bahkan mencuri biaya sekolah anakku. Diganggu oleh segala sesuatu yang tidak terduga. Dia tertegun dan tidak sadar sampai dia diborgol. Dia berteriak dengan panik, saudaraku, kamu salah, saya bukan pencuri. Saya benar-benar tidak mencuri apapun dari saudara ini, aku juga tidak menjebak lelaki tua ini. Tidak. Ada gunanya berdebat. Ikutlah denganku ke kantor polisi untuk diselidiki. Itu tidak mungkin benar, dan itu tidak benar. Hukum akan memberimu hukuman yang adil. Mengeluarkan walkie-talkie dari sakunya dan berkata, Kapten, saya menangkap seorang pencopet wanita di bus nomor 13, tolong bawa mobilnya. Tidak lama kemudian dia meletakkan walkie-talkie itu, sebuah van melaju di depan bus. Xiao Pingtu berkata kepada pengemudi, tolong buka pintunya, kami akan membawanya kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sopir itu secara alami membuka pintu tanpa ragu-ragu, dan gadis itu berteriak dengan cemas, saudaraku, ini sebenarnya bukan aku benar-benar tidak mencuri apapun. Jangan menuduh orang baik dengan tidak adil. Kembalilah bersama kami dulu. Kami akan mencari tahu masalahnya. Kami tidak akan menuduh orang baik dengan tidak adil, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Petik 2. Dia berkata kepada lelaki tua itu, kalian juga ikut denganku, dan kami akan bekerja sama dalam penyelidikan di sana. Oke, terima kasih, kawan, karena telah membersihkan namaku. Wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa terima kasih. Setelah berbicara, dia keluar dari mobil bersama pria lumpuh itu dan masuk ke dalam van terlebih dahulu. Gadis itu tidak punya pilihan selain keluar dari mobil bersama-sama, berharap dia bisa menjelaskan semuanya dengan jelas ketika dia sampai di sana. Xiao Pingtu hendak keluar dari mobil ketika seseorang di belakangnya berteriak, tunggu sebentar, aku ikut denganmu, aku ingin menjadi saksi. Orang
Yang berbicara tentu saja adalah Ye Bufan, dia jelas bukan anggota anti kantong-kantong. Gadis itu dibawa pergi oleh mereka dengan susah payah, dan akhirnya bisa dibayangkan. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak bisa duduk diam dan mengabaikannya. Xiao Pingtu kembali menatapnya dengan senyum ramah, "Adik, bukti kami sudah cukup. Pria tua dan pemiliknya ini adalah saksi, jadi tidak perlu merepotkanmu untuk melakukan perjalanan lagi. Saya ingin menyatakan gadis itu. Saya baru saja melihat dengan jelas bahwa dia tidak pernah mencuri apapun." Petik 2. Xiao Pingtu mengerutkan kening. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin membawa orang ini bersamanya. Ya, meskipun anak laki-laki yang lemah bukan apa-apa, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ye Bufan berkata, "Saudaraku, kamu tidak ingin aku bersaksi, bukan? Kok bisa? Hukum selalu adil. Karena kamu bersedia menjadi saksi, ikutlah dengan kami." Dia masuk ke van bersama Ye Bufan. Pintu ditutup dan van segera melaju ke depan. Apa yang terjadi? Kenapa mobil brigade anti kantong tidak ada lampu polisinya? Siapa tahu, mungkin mereka menggunakan kendaraan lokal untuk kemudahan penanganan kasus. Tapi mereka menuju ke arah yang salah. Mereka jelas bukan dari brigade anti kantong. Arahan. Siapa tahu, mungkin ada anggota tim lain yang perlu dijemput. Orang-orang di dalam bus membicarakannya, tapi tidak ada yang memperhatikan. Sopir bus menyalakan mobilnya dan kembali melaju perlahan. Bab 387 Penghargaan Warga Negara yang Baik. Ye Bufan dan keduanya masuk ke dalam van. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya kurus, dan seorang pria berwajah gelap duduk di dalam van. Begitu mereka naik bus, mereka dengan kasar dimasukkan ke kursi belakang oleh pria berwajah hitam itu. Kemudian dia mengeluarkan borgol dan memborgol Ye Bufan juga. Van itu ditutupi lapisan surya tebal, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Gadis berbaju putih itu sangat bersyukur ada yang mau bersaksi untuknya. Ketika melihat dia juga diborgol, dia langsung berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Dia saksi, kenapa dia harus diborgol?" Terkekeh. Saksi, dia sedang mencari kematian. Siapa yang harus disalahkan? Gadis itu segera menyadari ada yang tidak beres, memandang semua orang dan berteriak, kamu bukan polisi." Tersenyum, menunjukkan ekspresi garang dan licik di wajahnya, "Gadis kecil, kamu cukup pintar." "Ya, tapi sudah terlambat." Petik 2. "Apa yang akan kamu lakukan? Ayo cepat pergi, tolong." Gadis itu berbaju putih baru saja berteriak 2 kali sebelum anak laki-laki itu menutup mulutnya dengan handuk, lalu menutup kepalanya. "Jujurlah padaku, atau aku akan membunuhmu sekarang juga." Gadis itu masih berteriak dan melawan dengan putus asa. Kepala kru kecil itu sepertinya sudah kehilangan kesabarannya, dan menyayat lehernya dengan pisau tangan. Ye Bufan ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Dia tidak ingin melakukan apapun sekarang. Dia berpura-pura takut dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sakiti aku. Aku hanya ingin menjadi seorang saksi." "Jadilah saksi bajingan." Ketiga hidung itu banyak bernapas, dan itu hampir merusak perbuatan baikku. Setelah Xiao Pingtu berkata, dia menyayat lehernya dengan pisau lain dan segera pingsan. Dia memutar matanya. Setelah melakukan ini, dia berkata kepada lelaki tua itu, "Saudaraku, sudah selesai. Sepertinya kita berjalan cukup lancar hari ini." Orang tua itu berkata, "Jangan terlalu senang dulu. Yang terpenting adalah pergi dari sini, sesegera mungkin. Orang-orang itu pasti menyadarinya. Kami semakin cepat Anda pergi, semakin baik. Tangani orang ini setelah kita keluar kota, dan kemudian kita akan mulai." Saat dia berbicara, pengemudi itu mempercepat, dan van itu melaju dengan cepat keluar kota. Ye Bufan telah memutuskan bahwa tujuan orang-orang di depannya ini adalah untuk menculik gadis berbaju putih setelah melalui begitu banyak masalah. Setengah jam kemudian, van tersebut meninggalkan kota, keluar dari jalan raya dan melaju di jalan tanah selama 10 menit, akhirnya tiba di lereng bukit yang terpencil. Dikelilingi oleh perbukitan di semua sisinya, dan terdapat hutan kecil di seberangnya. Terlihat sangat sepi dan tidak ada bayangan siapapun. Setelah keluar dari mobil, pria berwajah hitam itu menggendong Ye Bufan dan gadis berbaju putih keluar dari mobil, melemparkan mereka ke rumput dan berkata, "Saudaraku, apa yang harus saya lakukan dengan anak ini?"
Ragu-ragu, anak ini mencari kematiannya sendiri dan kita tidak bisa menyalahkan kita. Bunuh dia dulu, lalu ambil video gadis itu dan kirimkan kembali ke markas. Petik 2. Ya, bos. Pria berwajah hitam berbalik, mengeluarkan belati, dan menusuk jantung Ye Bufan dengan kejam. Orang ini terlihat kejam, dan ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Tapi saat belatinya sudah setengah menembus, pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram oleh sebuah tangan besar. Pria berwajah hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa pemuda yang tidak sadarkan diri itu tidak hanya membuka matanya, tetapi tangannya secara ajaib keluar dari borgol. Ye Bufan mengangkat tangannya dan memotong lehernya dengan pisau, menjatuhkannya hingga pingsan ke tanah. Pergerakan di sini langsung menarik perhatian lelaki tua itu dan yang lainnya. Melihat pemuda itu telah menghajar lelaki berwajah hitam itu, bocah lelaki dan si cacat itu segera bergegas menghampiri. Kedua orang ini sangat terampil dan bahkan dekat dengan prajurit tingkat Huang. Sayangnya, mereka kurang beruntung dan bertemu Ye Bufan. Setelah dua ledakan, mereka terbang bersama dan semuanya pingsan di tanah. Orang tua itu terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia telah membawa kembali seorang master. Dia dan pengemudi kurus yang tersisa berbalik dan melarikan diri, tetapi Ye Bufan mengejar mereka dan menamparkan mereka semua, membuat mereka semua pingsan. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Bufan berpikir sejenak dan merasa lebih baik menyerahkan masalah ini kepada polisi. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi polisi ketika sirene berbunyi, diikuti oleh cahaya terang di langit malam yang jauh dan 4 atau 5 mobil polisi menderu ke arahnya. Polisi datang sangat cepat. Tampaknya identitas gadis ini memang tidak sederhana. Ye Bufan tidak suka masalah, jadi dia bersembunyi di hutan dan diam-diam mengamati semuanya di sini. Tak lama kemudian mobil polisi tiba di lokasi kejadian dan menabrak lebih dari selusin anggota tim kriminal yang dipimpin oleh He Suang-Suang. Orang-orang ini segera memeriksa tempat kejadian dan memborgol para perampok yang pingsan tersebut. Seorang petugas polisi Parubaya datang dan berkata, "Kapten, para sandera selamat, mereka hanya pingsan." Para perampok juga dipukuli, ditemukan di tempat kejadian. Tampaknya seseorang tiba di sana lebih dulu dan menyelamatkan para sandera. He Suang-Suang mencari di daerah itu dengan hati-hati dan tidak menemukan orang lain. Dia berkata, "Bawa orang-orang ini kembali dulu, lalu tunggu." Mereka pergi dari sini bersama 5 perampok dan gadis berbaju putih. Ye Bufan keluar dari hutan. Yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepada polisi dan kembali ke kota Jiangnan. Tapi sebelum dia sampai di rumah, telepon di sakunya berdering. Ketika panggilan tersambung, pihak lain berkata, "Xiao Fan, datanglah ke tempat saya." "Ada apa?" He Suang-Suang berkata, "Kamu baru saja melakukan hal yang baik, tentu saja saya ingin memberimu penghargaan warga negara yang baik." Petik 2. Ye Bufan berkata, "Kamu cukup efisien, kamu menemukanku begitu cepat." "Tentu saja, cepatlah datang, ada yang ingin kukatakan padamu." He Suang-Suang segera mengambil rekaman video di bus setelah kembali, menemukan itu Ye Bufan dibawa pergi bersama, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang terjadi. "Bolehkah aku tidak pergi?" "Tentu saja tidak, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu." "Oke, aku akan segera ke sana." Ye Bufan tidak punya pilihan selain mengambil mobil dan bergegas ke polisi stasiun untuk kasus-kasus serius. Setelah memasuki pintu, He Suang-Suang berkata, "Terima kasih telah banyak membantu kami hari ini. Jika bukan karena Anda, kami mungkin telah menghabiskan banyak uang untuk memberiku penghargaan warga negara yang baik." "Oke." He Suang-Suang menghampiri dan mencium pipinya, "Bagaimana? Apakah penghargaan ini cukup?" Ye Bufan menyentuh pipi yang dicium dan berkata dengan bercanda, "Tentu saja tidak. Saya membantumu menangkap 5 perampok, kenapa kamu tidak datang dengan 5 perampok?" He Suang-Suang memelototinya, "Tidak cukup serakah." Ye Bufan bertanya, "Menurutku kelima perampok ini sangat kuat, wanita itu pasti identitasnya tidak biasa, bukan?" He Suang-Suang berkata, "Pasti sangat tidak biasa. Kami hanya tahu bahwa namanya adalah Yuan Lu, dan dia adalah siswa di sekolah pelatihan bahasa asing. Jiangnan perintah kematian mengharuskan tim kejahatan kita untuk menjamin keselamatan gadis ini." Ye Bufan berkata, "Bukankah semua perampok sudah ditangkap?"
Di atas berarti seseorang akan menyerang gadis kecil itu nanti, jadi kita diharuskan melakukannya. Seseorang harus ditugaskan untuk melindunginya 24 jam sehari. He Suang-Suang memandang Ye Bufan dan berkata sambil tersenyum, Xiao Fan, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Bab 388, Teknik Penyamaran. Tidak, aku sangat sibuk. Ye Bufan langsung mendapat firasat buruk. Sepertinya gadis ini ingin menjadi pengawal, jadi dia segera berkata, aku seorang dokter, dan aku tidak cocok menjadi pengawal di semua. Selain itu adalah seorang wanita. Petik 2. He Suang-Suang berkata, oke, hal di atas mengharuskan kami untuk melindungimu secara diam-diam, sehingga kami tidak bisa memberitahu atau memberitahu Yuan Lu, menyebabkan dampak yang terlalu besar pada masyarakat. Kesulitannya bahkan lebih besar. Departemen Kepolisian baru saja mengadakan pertemuan dan meminta saya untuk berpura-pura menjadi guru dan menyelinap ke sekolah. Ini dapat lebih melindungi keselamatannya, ide bagus, tapi saya tidak tahu. Lagi pula, saya juga kapten tim kejahatan berat. Banyak orang mengenal saya. Begitu saya masuk sekolah mereka, saya akan langsung menimbulkan kecurigaan banyak orang untuk mengambil tindakan dipersiapkan sebelumnya. He Suang-Suang berkata, keterampilan medis Anda sangat bagus. Oke, akan ada banyak sihir Xuanmen dan sejenisnya. Bisakah Anda menggunakan teknik penyamaran legendaris untuk membantu saya mengubah penampilan saya? Sederhana saja. Ye Bufan menyetujuinya dengan sederhana. Memang ada warisan Yi. Operasi wajah bisa mengubah penampilan seseorang dengan sangat cerdik. Aku akan menyiapkan beberapa obat penyamaran untuk memastikan tidak ada yang bisa mengenalimu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan banyak botol dan toples dan mulai mengutak-atiknya. Segera obat-obatan itu disiapkan dan dia mulai membantu He Suang-Suang mengubah penampilannya. Oke, lihat sendiri. Tidak apa-apa secepat ini. Butuh setengah jam untuk merias wajah. Meski orang yang muncul di depan matanya tetaplah seorang wanita cantik, namun penampilannya benar-benar berbeda dari dirinya sebelumnya. Sebelumnya, saya cantik dan cakap, dengan penampilan yang heroik. Tetapi wanita di depan saya memiliki mata yang besar dan terlihat sedikit manis, lebih mirip siswa sekolah. Dia tidak percaya itu benar. Dia melambaikan tangannya di depan cermin untuk memastikan bahwa sosok di dalam adalah dirinya. Xiao Fan, bagaimana caramu melakukannya? Apakah ini luar biasa? Mereka semua mengatakan ini adalah seni penyamaran. Apa ini? Ye Bufan berkata, teknik penyamaranku menggunakan obat untuk mengubah kulit dan jaringan otot di wajahmu. Tidak masalah jika kamu mencucinya dengan air atau semacamnya. Dan tidak ada yang bisa melihat perubahan ini, bahkan jika tidak peduli seberapa canggih peralatannya, ia tidak akan bisa mendeteksinya. Ada ramuan di dalam botol ini yang bisa mengembalikan penampilanmu. Oleskan saja ke wajahmu. Jangan sampai hilang. He Suang-Suang tampak kaget, ini keterlaluan. Sungguh menakjubkan. Ini semua adalah peninggalan nenek moyang kita. Ye Bufan berkata, tidak ada yang salah dengan penampilanmu sekarang. Tidak apa-apa meskipun kamu menyamar di Keamanan Nasional M. Biro. Tapi kali ini sepertinya segalanya tidak mudah bagimu. Kamu harus memperhatikan keselamatan. Ya, saya tahu. He Suang-Suang tiba-tiba memeluk lehernya dan menciumnya dengan keras dengan bibir merahnya yang indah. Ye Bufan sedikit bingung dengan ciuman yang tiba-tiba itu dan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? He Suang-Suang tersenyum dan berkata, tidak ada, hanya memberimu kesempatan untuk mencium wanita cantik lainnya. Petugas meninggalkan tim kejahatan berat dan kembali ke rumahnya. Dia menyapa An Yimo dan Qin Cucu, lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ia menutup pintu dan menyalakan lampu, namun terkejut saat mengetahui ada seorang wanita cantik terbaring di tempat tidurnya, itu adalah Sima Wei, sang Huniu. Pada saat ini, kaki Sima Wei yang halus dan panjang serta dua lengan lembut seperti teratai terlihat, dan hanya bagian penting tubuhnya yang ditutupi selimut. Perasaan yang membayangi ini membuat setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencari tahu. Ye Bufan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana menurutmu? Apa yang aku lakukan di sini? Apa kamu tidak tahu? Setelah berbicara, Sima Wei tersenyum menawan dan mengulurkan tangan untuk membuka selimut di tubuhnya. Ye Bufan telah merasakan kekuatan Huniu,
jadi dia dengan cepat menciptakan penghalang kedap suara untuk mencegah gangguan Qin Cucu dan An Yimo di sebelahnya. Pada saat ini, tubuh lembut Sima Wei tertanam di pelukannya, dan seluruh ruangan dipenuhi pegas. Setelah sekian lama, awan berhenti dan hujan berhenti. Ye Bufan memeluknya dan berkata, "Mengapa kamu punya waktu untuk datang kepadaku hari ini?" Sebagai penanggung jawab Paviliun Suanyuan Provinsi Jiangnan, Sima Wei sangat sibuk di hari kerja, jadi mereka berdua kurang sibuk. Dia berkata, "Saya datang kepada Anda untuk menangani masalah bisnis dan pribadi bersama-sama." Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Apa artinya ini? Apakah Anda masih berhubungan seks di Paviliun Suanyuan untuk bisnis? Saya juga datang kepada Anda untuk urusan bisnis. Tolong." Sima Wei berkata, "Saya ingin Anda membantu saya melindungi seseorang." Ye Bufan berpikir, "Bukankah Yuan Lu yang kamu bicarakan?" "Benar, itu yang kamu bicarakan, terjadi malam ini." "Saya sudah tahu, terima kasih telah membantu kami Paviliun Suanyuan." Ye Bufan bertanya dengan heran, "Bukankah masalah ini diambil alih oleh polisi? Mengapa ini terkait dengan Paviliun Suanyuan Anda?" "Jangan khawatir, dengarkan aku pelan-pelan." Sima Wei berkata, "Yuan Lu sendiri tidak istimewa, tetapi status ayahnya Yu Haichun sangat istimewa dan dia adalah anggota penting Paviliun Suanyuan. Titik. Dan beberapa jam yang lalu, identitas Yu Haichun terungkap dan jatuh ke tangan agen intelijen negara M." Kata Ye Bufan, "Jadi hari ini, para perampok di sore hari adalah agen yang dikirim oleh negara M untuk menangkap Yuan Lu dan menggunakannya untuk memeras ayahnya." "Ya, itulah yang terjadi." Sima Wei berkata, "Kami menerima beritanya terlambat dan mereka hampir melewatkannya. Untungnya, orang-orang itu tidak beruntung dan bertemu dengan Anda, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana." Ye Bufan mengangguk, memahami mengapa atasan menaruh begitu banyak perhatian. Dia berkata, "Krisis terakhir telah berlalu. Sekarang Anda, Paviliun Suanyuan, dapat mengirim orang untuk mengambil alih." Sima Wei menggelengkan kepalanya, sekarang sebagian besar anggota elit Paviliun Suanyuan telah dikirim untuk mencari keberadaan Yu Haichun. Cobalah untuk menyelamatkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ada kekurangan tenaga kerja di negara ini, dan tidak apa-apa untuk berurusan dengan beberapa orang biasa. Jadi saya meminta Anda untuk membantu. Ye Bufan berkata, "Itu saja hari ini. Kekuatan beberapa orang ini rata-rata, Paviliun Suanyuan Anda seharusnya mampu mengatasinya, kan?" Sima Wei berkata, "Pihak lain juga punya insiden yang terjadi tiba-tiba, dan orang-orang yang dikirim adalah beberapa personel periferal dari pihak Tiongkok kami, jadi anggota inti sebenarnya lebih lemah. Kami masih dalam perjalanan, dan kami akan datang ke Tiongkok besok luar biasa, dan orang biasa tidak bisa mengatasinya. Hanya kekuatanmu yang bisa meyakinkanku." Ye Bufan mengerutkan kening, "Tapi, aku hanya seorang dokter. Lebih baik Paviliun Suanyuan menangani masalah ini sendiri." Sima Wei memeluk lehernya dan berkata, "Selain menjadi dokter, kamu juga laki-laki saya. Saya akan bertanggung jawab atas Jiangnan. Saya akan malu." Melihat dia masih ragu-ragu, Sima Wei menambahkan, "Juga, saya mendengar bahwa pacar kecil Anda menyamar di sekolah, dan He Suang-Suang juga akan berada di sana. Itu berbahaya, bisakah kamu tega melihatnya dan mengabaikannya? Orang-orang itu sangat kejam, bagaimana jika mereka saling bersilangan?" Bab 389 Profesi Paling Berbahaya. Ye Bufan berkata cepat dengan garis hitam di kepalanya, "Oke, tidak bisakah aku berjanji padamu? Tapi waktunya tidak bisa terlalu lama." Meskipun Sima Wei hanya setengah bercanda, Ye Bufan tahu betul bahwa Yi He Suang-Suang tingkat budidaya tingkat Huang Tengah masih belum cukup untuk menghadapi beberapa orang biasa, dan itu benar-benar tidak cukup untuk bertemu dengan para master. Petik 2. Benar, Sima Wei mencium pipinya, "Jangan khawatir, kami di Paviliun Suanyuan akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang itu, dan waktunya pasti tidak akan terlalu lama. Beritahu saya, apa yang perlu saya lakukan?" Sima Wei berkata, "Sederhana sekali. Yuan Lu sedang belajar di kelas 5, kelas 2, Sekolah Pelatihan Bahasa Asing Jiangnan. Saya telah mengatur agar Anda melapor ke sekolah itu besok. Saya akan menjadi kepala sekolah di kelas ini, sehingga akan lebih mudah untuk melindunginya." Ye Bufan bertanya dengan sedikit terkejut, "Apakah universitas masih memiliki guru kelas?" "Kamu tidak tahu?"
bahasa asing Jiangnan sekolah pelatihan berbeda dari universitas lain. Ini berbeda, Sima Wei menjelaskan, sekolah ini dijalankan bersama oleh Biro Kebudayaan dan Pendidikan Kota Jiangnan dan ibu kota setempat. Arah pengajaran utama adalah bahasa asing. Para siswa yang datang ke sekolah ini adalah generasi kedua kaya dari berbagai keluarga atau beberapa dari minoritas. Tujuan satu-satunya dari siswa ini adalah belajar bahasa asing dengan baik dan kemudian belajar di luar negeri. Metode manajemen sekolah berbeda dari universitas lain dan lebih mirip model manajemen sekolah menengah. Jadi kamu tidak perlu menyembunyikannya. Tidak perlu memalsukan identitasmu, tunjukkan saja apa adanya. Oh, Ye Bufan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Jari-jari Sima Wei yang putih dan lembut meluncur di dadanya, dan dia berkata sambil tersenyum buruk, secara umum, ada banyak gadis cantik di sekolah yang belajar bahasa asing. Untuk mencegahmu melakukan kesalahan, aku pasti akan memasukkanmu ke dalam hari ini. Bersih. Aku akan membiarkanmu berpegangan pada dinding dan melapor ke sekolah besok. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menekan Ye Bufan di bawahnya lagi. Dia telah sepenuhnya memahami antusiasme wanita ini di tempat tidur. Untungnya, dia telah membuat penghalang kedap suara terlebih dahulu. Jika tidak, dia akan terlalu malu untuk keluar dan menemui Qin Cucu dan kedua wanita itu besok. Meskipun sekolah pelatihan bahasa asing Jiangnan sangat tidak dikenal di Tiongkok, dan bahkan tidak banyak orang yang mengetahuinya di kota Jiangnan, fasilitas perangkat keras sekolah tersebut jelas merupakan yang terbaik di kota tersebut. Berbagai fasilitas pengajaran dibangun dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki cita rasa modern. Sekolah ini dijalankan bersama oleh Biro Kebudayaan dan Pendidikan dan ibu kota setempat, didanai bersama oleh beberapa orang kaya di kota Jiangnan dan dikelola oleh personel dari Biro Kebudayaan dan Pendidikan. Dibandingkan dengan universitas biasa, biaya di sini sangat tinggi, dan pada dasarnya ini adalah sekolah bangsawan. Namun, untuk menjamin kualitas siswa secara keseluruhan, beberapa siswa dengan kemampuan bahasa asing direkrut secara khusus dan tidak perlu membayar biaya sekolah apapun. Di kantor kepala sekolah Zhang Yunxiu memegang file di tangannya dan berkata kepada Chang Hao, Direktur Kantor Urusan Akademik, Xiao Chang, ini adalah guru baru di sekolah kami. Dia akan segera melapor kepada kami. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para petinggi. Saya sebenarnya mengirim seorang dokter pengobatan Tiongkok sebagai guru. Bukankah ini omong kosong? Siapa tahu, para petinggi mungkin punya pengaturannya sendiri. Chang Hao tidak banyak bicara. Dia, Direktur Kantor Urusan Akademik, datang ke sini melalui hubungan khusus. Senang mengomentari orang lain. Saat itu, dia cuek dan tidak punya keterampilan. Saat ujian masuk perguruan tinggi, dia gagal masuk universitas yang layak. Dia akhirnya belajar di luar negeri selama 4 tahun dan mengeluarkan uang untuk membeli ijazah. Setelah dia kembali, ayahnya menggunakan koneksinya untuk langsung mengatur agar dia bergabung dengan Biro Kebudayaan dan Pendidikan. Meskipun ayahnya telah pensiun dalam 2 tahun terakhir, sebagai mantan pemimpin kota Jiangnan, dia masih memiliki pengaruh. Dengan menggunakan koneksi yang ada, saya mengadakan pelatihan kerja sementara untuknya. Setelah menjabat sebagai Direktur Kantor Urusan Akademik di sini, dia akan dipromosikan ketika dia kembali ke Biro Kebudayaan dan Pendidikan. Dalam hal ini, dia secara alami malu untuk menghakimi orang lain. Zhang Yunxiu berkata, Xiao Chang, kamu lebih tercerahkan. Tidak peduli apa, kita harus menerima orang ini. Bagaimanapun, ini adalah perintah langsung dari atas. Dia sangat ingin tahu tentang guru bernama Ye Bufan, yang merupakan seorang guru budaya dan pendidikan tadi. Dan berulang kali saya tekankan kepadanya bahwa ini adalah tugas yang diberikan langsung oleh atasan dan harus diselesaikan tanpa ada ruang tawar-menawar. Dia telah bekerja di bidang sastra dan pendidikan selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Kedua orang itu sedang berbincang ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, lalu seorang pemuda tampan masuk dari luar. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Chang Hao tidak menyangka akan bertemu saingan cintanya di sini. Ye Bufan juga sedikit terkejut, dia baru saja memamerkan keahliannya kemarin dan mempermainkan anak ini. Tanpa diduga, mereka berdua bertemu lagi hari ini. Dia memandang Chang Hao dan kemudian ke Zhang Yunxiu, yang duduk di belakang meja.
Saya di sini untuk melapor. Ternyata itu Guru Ye. Selamat datang di sekolah kami. Dia berkata dengan sopan. Orang lain telah dewasa menjadi orang yang dewasa. Ini adalah orang yang diatur oleh atasan dan tidak dapat tersinggung dalam keadaan apapun. Chang Hao bertanya dengan heran, kepala sekolah Zhang, apakah dia guru baru yang datang ke sekolah kita? Zhang Yunxiu berkata, ya, itu dia. Bukankah kita baru saja mendiskusikannya? Chang Hao langsung berteriak, tidak, saya tidak setuju. Bagaimana bisa seorang dokter ditugaskan menjadi guru di sekolah kita? Ye Bufan terkekeh dan berkata dengan marah, jika kamu benar-benar bisa menggunakan dirimu sendiri sebagai hidangan, apa gunanya tidak setuju? Kemampuan? Biarkan aku pergi. Dia percaya bahwa kekuatan Paviliun Suanyuan bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang di depannya ini. Saya, kepala sekolah, Anda juga telah melihat bahwa dengan kualitas orang ini, bagaimana dia bisa cocok menjadi guru di sekolah kita. Saya sangat tidak setuju. Zhang Yunxiu mengerutkan kening dan berpikir, saya hanya memuji Anda tingkat kesadaranmu yang tinggi, kenapa kamu begitu cepat? Terlebih lagi, ini adalah misi mati dari atas, dan tidak ada yang bisa diubah jika Anda tidak setuju. Meskipun ayah Anda memiliki pengaruh sebelumnya, dia akhirnya mundur. Dia berkata, Xiao Chang, kami tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar dengan tugas yang diberikan langsung dari atas. Ini, Chang Hao agak tenang, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengubah hasilnya, itu mungkin mempengaruhi langkah selanjutnya. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata, kepala sekolah, apakah Anda sudah mengatur sesuatu untuknya? Zhang Yunxiu berkata, pengaturannya sangat jelas. Guru Ye akan menjadi kepala sekolah di kelas 5, kelas 2. Kelas 5, kelas 2. Kata Chang Hao. Dia langsung tertawa. Niat jahat aslinya barusan adalah membiarkan Ye Bufan pergi ke kelas ini, tapi dia tidak menyangka atasan akan langsung mengaturnya. Kelas 5, kelas 2, jelas merupakan kelas paling terkenal di seluruh sekolah. Sekolah mereka awalnya adalah sekolah bangsawan, dan siswa di kelas 2 dan kelas 5 pasti adalah bangsawan di antara bangsawan, dan siapapun dari mereka akan memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka. Oleh karena itu, orang-orang di kelas ini membolos, merokok, berkelahi, minum-minum, dan mengumpulkan uang perlindungan hampir setiap hari. Lupakan saja, ada beberapa siswa yang suka menggoda guru, sehingga membuat setiap guru pusing. Hanya dalam waktu setahun, kelas ini telah memiliki 10 kepala sekolah, 3 di antaranya masih dirawat di rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa guru kelas-kelas 5 kelas 2 adalah profesi paling berbahaya di seluruh sekolah, dan juga merupakan profesi yang tidak ingin dilakukan oleh siapapun. Bab 390, Biaya Perlindungan dikenakan. Dalam pandangan Chang Hao, jika Ye Bufan menjadi guru kelas, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Hasil akhirnya adalah luka, reputasi yang rusak, dan kemudian dia akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi dia berubah pikiran dan tidak lagi terburu-buru membawa Ye Bufan pergi. Sekarang dia berada di bawah kendalinya, dia harus menggoncang anak ini dengan baik, sehingga Lu Bengxia yang sombong dapat melihat betapa tidak bergunanya pria yang dipilihnya. Setelah tertawa, dia berkata dengan tatapan mengejek, ya, kamu benar-benar berpikir bahwa guru bisa melakukan apa saja. Saya yakin kamu tidak bisa bertahan 3 hari di kelas 2 kelas 5, dan kamu akan segera kehabisan ekor di antara kakimu. Ye. Bufan tersenyum tipis, Direktur Chang, apakah Anda begitu percaya diri? Apa yang harus kita pertaruhkan? Chang Hao mengertakkan gigi dan berkata, siapapun yang ingin kalah, pergilah ke taman bermain dan pelajari cara menggonggong 3 kali di depan, semuanya. Titik petik 2. Melihat dia menyetujui begitu saja, Zhang Yunxiu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan orang bodoh tidak takut. Guru baru Ye ini jelas tidak tahu apa yang terjadi di kelas 5 tahun 2, dan dia ditipu oleh Chang Hao dengan begitu mudah. Sebagai kepala sekolah, tentu ia tahu betapa sulitnya siswa-siswa di kelas 5 kelas 2 itu, bahkan ia, sang kepala sekolah, tidak mau memberi muka kepada mereka, apalagi wali kelas baru. Jika semudah itu dilakukan, tidak akan banyak guru di rumah sakit. Namun, keduanya sudah bertaruh, dan dia tidak bisa berkata apa-apa.
Dia hanya bisa berkata kepada Chang Hao, Direktur Chang, bawa Guru Ye ke kelas 5, kelas 2 untuk memahami situasinya. Temui teman sekelas dan mengenal satu sama lain, dan kemudian mulai bekerja. Ye Bufan berkata, Kepala Sekolah Zhang, tidak perlu. Katakan saja di mana ruang kelas-kelas 5, kelas 2. Dia benar-benar tidak suka Chang Hao berkeliaran di dalamnya di depannya, dan dia tidak membutuhkan orang lain untuk memimpin atau memperkenalkannya. Zhang Yunxiu berkata, oh, itu di lantai 2 gedung pengajaran. Ini adalah ruang kelas ketiga setelah naik ke atas. Ada tanda kelas di pintu. Saat ini, bel untuk kelas pertama berbunyi, dan Ye Bufan berkata, baiklah kalau begitu. Kepala Sekolah Zhang, saya akan pergi ke kelas. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan kantor kepala sekolah dan berjalan menuju gedung pengajaran. Begitu dia meninggalkan rumah, Chang Hao mencibir dan berkata, Kepala sekolah, dari mana datangnya orang bodoh ini? Bukankah ini mencari kematian? Zhang Yunxiu berkata, saya tidak tahu tentang ini, sebenarnya itulah yang terjadi di atas berkata. Kepala sekolah, mari kita aktifkan pengawasan. Coba lihat, saya yakin dia harus keluar 3 menit setelah memasuki pintu, atau bahkan berakhir di rumah sakit. Zhang Yunxiu juga sedikit penasaran dengan Ye Bufan bertanya-tanya mengapa atasan mengatur agar seorang dokter datang sebagai guru, dan absensinya sampai tahun ke-5 kelas 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chang Hao, dia menyalakan layar monitor besar di dinding. Namun, monitor di kelas sudah lama dihancurkan oleh orang-orang dari kelas 5, kelas 2, jadi mereka hanya bisa menatap pintu melalui monitor di koridor. Ini sudah cukup bagi Chang Hao. Dia melihat arlojinya dan mulai menghitung waktu. Ye Bufan memasuki gedung pengajaran. Saat ini, bel kelas berbunyi. Para siswa telah kembali ke kelas untuk belajar, dan koridornya kosong. Saat dia hendak naik ke atas, seorang gadis jangkung tiba-tiba berjalan mendekat. Tingginya lebih dari 1,70 meter. Dilihat dari usianya, dia pasti seorang siswa di sekolah tersebut. Namun ia tidak mengenakan seragam sekolah, riasan wajahnya sangat tebal, dan rambutnya seperti kandang ayam, sehingga hampir mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Mengenakan rompi ketat berwarna hitam, memperlihatkan sebagian besar tato berwarna-warni. Dia mengenakan celana pendek yang sangat pendek, dan paha rampingnya dipenuhi tato. Gadis ini terus mengunyah permen karet di mulutnya, dengan ekspresi jijik dan sinis di wajahnya, seperti gadis kecil. Melihat gadis itu menghalangi jalannya, Ye Bufan tersenyum. Sepertinya sekolah ini agak menarik, dengan berbagai macam orang di sana. Gadis itu berdiri di tangga, dan mengingat tinggi aslinya, dia merasa merendahkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Akiko Tumi, kakak perempuan tertua kelas 2, kelas 5, apakah Anda guru kelas baru kami yang tidak berguna? Tidak marah dan berkata sambil tersenyum, kepala sekolah benar, tapi dia tidak sia-sia. Nanti kamu akan tahu apakah kamu sampah atau tidak. Ada 10 sampah di depanmu, dan mereka telah mengatakannya sebelumnya. Hasil 3 dari mereka telah dirawat di rumah sakit, dan 3 di antaranya belum keluar. Kata Hai Mingzi, izinkan saya memberi Anda kesempatan dan membayar biaya perlindungan sebesar 3.000 yuan kamu saat kamu di sekolah. Setidaknya aku jamin, tidak ada salahnya. Apa yang kamu katakan? Maksudmu kamu ingin aku membayarmu biaya perlindungan? Ye Bufan sangat marah sehingga dia tidak mengharapkan seorang siswa akan datang untuk memungut biaya perlindungan pada hari pertamanya bekerja. Itu mungkin sudah cukup untuk menjadi berita utama. Benar, bayar saya 3.000 yuan dan saya akan memastikan Anda aman dan sehat. Hai Mingzi berkata dengan sangat formal, jangan berpikir Anda berada dalam posisi yang dirugikan, rumah sakit, 3.000 yuan bahkan tidak akan cukup untuk menutupi biaya pengobatan Anda. Ye Bufan menahan keinginan untuk tertawa dan berkata, karena saya adalah guru kelas, saya memiliki kemampuan untuk mengelola kelas ini dengan baik dari kelas kami, saya menyarankan Anda untuk kembali ke kelas sekarang. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tunggu. Tidak akan menjadi 3.000 ketika Anda datang untuk memohon kepada saya, nanti akan berlipat. Ganda Hai Mingzi selesai berbicara, dia mengabaikan Ye Bufan dan melangkah keluar gedung pengajaran. Sudah waktunya pergi ke kelas, apa yang kamu lakukan? Kamu yang bertanggung jawab, kata Hai Mingzi dan pergi tanpa menoleh ke belakang.
Gadis kecil pemberontak seperti ini cepat atau lambat harus ditangani, tapi tidak sekarang. Dia naik ke lantai 2, melihat kartu kelas, lalu berjalan mendekat. Meskipun bel kelas telah berbunyi di kelas 5, kelas 2, namun tidak berdampak pada siswa di sini. Semua orang melakukan apa yang mereka lakukan, menonton video dan menelepon. Di pojok, hanya Yu Wanlu yang mengenakan gaun putih sedang duduk di sana sambil belajar dengan giat, memakai headset besar di telinganya, seolah menghalangi kebisingan di sekitarnya. Meskipun dia tampak agak aneh di kelas 2 dan kelas 5, tidak ada yang berani memprovokasi dia karena dia adalah wanita yang dipilih oleh pengawas kelas Zhu Mingyu. Ayah Zhu Mingyu, Zhu Yucheng, adalah wali kota Jiangnan, jadi dia secara alami menjadi pengawas kelas 5, kelas 2. Dia terlihat tinggi dan kurus, dengan mata besar, agak tampan, dan dia mewarisi IQ tinggi dari ayahnya Zhu Yucheng. Dia memiliki pikiran yang sangat cerdas, tetapi sayangnya dia tidak pernah berada di tempat yang tepat. Saat ini, 7 atau 8 siswa sedang mengobrol dengannya sebagai senter. Seorang siswa dengan tato di lengannya bertanya, "Sudah waktunya, mengapa Hai Mingzi belum datang?" Dipengaruhi oleh Yang Endang Rose, bertekad untuk menjadi penguasa bawah tanah kota Jiangnan sejak kecil, dan dianggap sebagai pemimpin di kelas. Apakah itu perlu dikatakan? Dia pasti sedang mengumpulkan uang perlindungan lagi. Kali ini yang berbicara adalah seorang pria bertubuh besar, tingginya sekitar 1,95 meter. Dia tampak tinggi dan kuat, dan sebuah bola basket terus berputar di tangannya menempel di jarimu. Namanya Liang Ziji, kebugaran fisiknya sangat istimewa, dan dia memiliki bakat yang kuat dalam bola basket. Dikatakan bahwa tim bola basket provinsi telah memberikan harapan kepadanya dan akan segera datang untuk penilaian. Begitu dia lulus, dia akan menjadi anggota resmi tim provinsi.